untuk materinya bisa dimulai ya, Mas? Ya, terima kasih Mbak Moderator yang luar biasa udah mengenalkan kita diskusi kita pada sore hari ini, sekaligus tadi agak nunggu lama ya, sorry. Jadi sempat mengisi waktu luang oleh Mbak Moderator ini. Boleh minta tolong ditampilkan, bantu ditampilkan teman-teman panitia, supaya kita bisa lebih ada paparan visual. Materi. Sebelumnya, aku sapa dulu ya teman-teman semua peserta webinar Public Speaking pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Semoga ya buat teman-teman semua. Meskipun tadi masih bulan puasa, tapi semoga kita masih selalu bahagia, semangat, dan justru diberi keberkahan ya acara sore hari kita ini. Jadi belajar itu kan bagian dari ibadah, so gak ada salahnya menurutku kita dan saya juga sembari terus belajar ya. Saya ngomong di depan seperti ini artinya saya juga masih belajar public speaking. Itu akan sangat meaningful, sangat berguna untuk apapun hal-hal yang akan teman-teman lakukan ke depan. Tidak hanya untuk kuliah teman-teman sekarang, tapi juga untuk hal-hal yang lebih jauh lagi, karir, kehidupan sosial, dan sebagainya. Jadi, begitu aku diminta sama teman-teman panitia dari Himpunan Kebijakan Pendidikan ya, kalau nggak salah ya, untuk ngisi webinar kali ini, dan ini terbuka free buat umum, luar biasa. Ada lombanya juga bahkan. Aku langsung berusaha belajar lagi tentang public speaking, dan excited juga tentunya ya, karena bagiku tadi ya, moderator juga udah sempat nyinggung, public speaking nanti kita bakal bahas lebih banyak sebenarnya tentang bagaimana cara berkomunikasi yang tidak cuma soal ngomong ya, tidak cuma soal gimana caranya ngomong A, I, U, E, O gitu ya, gimana caranya ngomong biar kelihatan keren, bikin video dan sebagainya, bukan cuma itu, tapi tentu aja tentang menyampaikan pesan, menyampaikan apa yang kita, gagasan yang kita punya, dan supaya apa yang kita sampaikan bisa nyampe ke orang yang kita ajak bicara komunikannya. Oke, sebelumnya izinkan aku mengawali dengan satu tajuk yang aku angkat ya. Jadi dari definisiku, dari penafsiranku tentang public speaking itulah aku mencoba mengangkat judulnya tentang the art of public speaking, karena aku menganggap bahwa hal-hal yang sifatnya kayak ngomong, kemudian sering juga kan webinar itu tentang leadership, tentang organizational management kalau yang aku sering isi ya, atau tentang apa misalnya public relations yang aku pelajari di HI misalnya, itu semua adalah tentang hal yang sangat seni, art. Sehingga kalau kita menafsirkan seni itu kan abstrak, nggak ada rumus pastinya. Dan semakin kita sering melatih dan mengasah sentuhan-sentuhan kesenian kita, tentu akan menjadi lebih matang juga hasil dari seni yang kita hasilkan. Nah, termasuk juga public speaking ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas apa sih karakter-karakter terkait dengan orang yang punya persona seperti ini. Public speaking-nya mungkin akan berbeda dengan orang yang punya persona lain. Jadi art itu kan beda-beda. Semua ada seleranya masing-masing, semua ada tipikal atau karakternya masing-masing. Jadi menurutku berbanggalah buat teman-teman semua, dan juga harus pede ya. Dari sekarang nih udah ikut webinar, udah ikut lomba, kita semua harus pede bahwa kita semua tuh punya loh bakat dan juga kemampuan, modal kemampuan itu. Tinggal kita asah aja masing-masing. Perihal kita lihat, oh kayaknya di TikTok kok keren-keren, kok aku nggak bisa jadi kayak dia ya. Perihal kita lihat teman kita mungkin tampil di depan kelas, dia lebih fluent ngomongnya, lebih cus tata bahasanya lebih luas referensi mungkin ya. It's okay. Mungkin emang cara dia public speaking-nya, karakternya seperti itu. Berbeda dengan kita, teman-teman yang lain yang mungkin sifatnya lebih pendiam itu nggak bisa public speaking ya. Tapi lagi-lagi the art. Nah, bagaimana menggali kemampuan atau sense of art itu? Nah, itulah tugas kita bersama-sama yang mudah-mudahan bisa kita pantik mulai dari sore hari ini. Jadi aku nulis itu di bawahnya ya, bahwa art of public speaking ini sebenarnya hal yang sebenarnya mudah, sangat dekat dengan kita. Bahasanya apa ya? Fitroh ya. Bahasanya sesuatu yang melekat kepada diri kita sebagai seorang manusia, karena kita dari kecil alhamdulillahnya diberikan kelebihan oleh Tuhan, bisa ngomong, bisa menyampaikan, berkomunikasi dengan orang lain, itu sebenarnya udah dasar papi. Tinggal kita asah aja. Nah, tapi kerap ditakuti oleh orang, dan wajar. Untuk step-step pertama yang namanya pengalaman, apalagi kalau publik ya, speaking itu kan cuma ngomong ya, tapi kalau publik itu kan artinya ada tantangan, ada tanggung jawab yang lebih besar, tekanan yang juga lebih besar di hadapan orang-orang yang lebih banyak. Pasti satu kali, dua kali mencoba, awal-awal ada ketakutan-ketakutan tadi.
entah secara spontan maupun ketakutan yang kita bentuk dari diri kita sendiri, jangan-jangan ya. Nah, sehingga sebenarnya ketakutan itu tinggal kita runtuhkan aja. Dan kalau udah runtuh, semuanya jadi mudah. Oke, gitu ya. Nah, next slide coba. Aku izin perkenalkan diri dulu. Kalau tadi sama Mbak Moderator dibacain CV lengkapnya ya. Yang CV itu jujur aja udah lama nggak aku update, tapi aku coba mengaitkan apa aja cerita-ceritaku, apa aja pengalamanku beberapa waktu belakangan ini, dan kaitannya juga dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang public speaking. Oke? Kalau di sini, di PPT ini aku menafsirkan, mendefinisikan ya, sorry. Ya, saya Khalid, dan saya pemuda atau mahasiswa, masih mahasiswa belum lulus nih ya. Mohon doanya juga biar cepat lulus. Yang tinggal di Jogja, kuliah di Jogja kebetulan, dan salah satu alasannya kenapa saya tertarik jadi ketua BEM akhirnya, dan beberapa waktu sebelumnya juga saya pernah udah 3 tahun total ya meniti pengalaman di BMKM UGM. Salah satunya memang karena saya sendiri, saya pribadi juga sangat tertarik di dalam aspek yang berkaitan dengan pengembangan diri anak-anak muda, mahasiswa maupun bidangnya pendidikan. Apakah di luar itu dia tertarik? Ya tentu saja tidak ya. Bagi saya, explore hal-hal baru di BEM atau lewat platform-platform sejenisnya membuka pikiran dan cara pandang saya juga pada hal-hal baru lainnya. Tapi kalau aku disuruh milih sih paling tertariknya pada 2 hal ini. Nah, dan aku bersyukur juga berkat pengalamanku. Jadi kalau melihat, oh kok Mas Khalid bisa jadi ketua BEM UGM misalnya, atau mungkin oh ada beberapa pengalaman Mas Khalid yang mungkin orang-orang memandang kok bisa nyampe situ gitu ya. Tentu saja nggak lepas dari pengalaman yang jauh sebelumnya, misalnya dari dulu ketika SMA. Kalau aku pikir-pikir, jadi ketua OSIS SMA 1 Jogja adalah salah satu titik balik yang mengantarkanku suka dengan hal-hal kepemimpinan, organisasi, dan mulai terlatih juga tentang public speaking. Nah, sampai sekarang tentu saja ke depan juga akan terus explore lainnya, tapi gini, poinnya adalah dalam slide pengenalan ini, aku pengen kenalin diri juga bahwa pengalaman atau mungkin kemampuanku yang bisa membuatku sampai diundang di webinar kali ini, bukan karena lebih hebat, bukan karena lebih mungkin ngomongnya cakcicus dari teman-teman semua, tapi kebetulan aja mungkin lebih banyak atau lebih dulu menimba berbagai pengalaman. Dan saya tidak pernah menyesal juga, saya merasa beruntung, bersyukur bisa memulai itu lebih dulu. Jadi ketika SMA atau bahkan SMP ya, SMP saya di pesantren dan banyak dilatih untuk hal-hal yang sifatnya public speaking. Dan sebenarnya ya saya juga mungkin merasa bukan yang paling bagus juga. Misal di BEM banyak yang lebih bagus public speaking-nya daripada saya. Tapi lagi-lagi public speaking tadi ya adalah suatu hal yang sangat terkarakter, berkaitan dengan karakter kita masing-masing. Jadi yang penting kita pede aja, yang penting kita pede, yang penting kita punya ide, punya gagasan yang kita bawa, kita sampaikan itu, orang-orang akhirnya akan terinspire atau bisa memahami, yang penting bisa memahami apa yang kita sampaikan. Dan kalau kita lihat, saya mungkin boleh cerita dikit, di slide yang kiri, maksudnya slide yang bagian kiri ada beberapa foto-foto, itu sekilas untuk menggambarkan aja bahwa pengalamanku dari dulu sebagai OSIS-OSISan sampai jadi BEM-BEMan setahun lalu, tentu saja wadah public speaking-nya sangat berbeda. Misalnya ketika dulu ketua OSIS ya, atau mungkin di wadah-wadah forum OSIS setelahnya, ya public speaking di kalangan teman-teman sendiri aja, atau mungkin pesertanya paling mentok ya guru-guru sendiri aja. Tapi saya menyadari bahwa semakin ke sini tantangannya semakin besar, dan juga ilmu public speaking-nya juga harus disesuaikan. Dan ini akan sangat berbeda ya, ketika tantangan dan juga segmen audiensnya berbeda. Misalnya ini ya, yang pertama apa ya, anak SMA ini ya. Foto pengalaman saya banyak ngisi materi di anak SMA, oke, gampang. Akhirnya dapat pengalaman ketika menjabat sebagai ketua BEM kemarin, diminta untuk berpendapat dalam stasiun televisi, dalam satu debat diskursus tentang kebijakan pemerintah. Meskipun nggak ada yang nonton, meskipun yang nonton cuma kru-kru kameranya aja dan beberapa kamera, tapi jelas karena dari awal mindsetnya udah, gue masuk TV One, otomatis orang-orang se-Indonesia akan melihat. Akhirnya bagi saya itu jadi satu tekanan dan pengalaman baru bahwa public speaking ternyata tidak bisa setemplate sebagaimana yang saya lakukan sebelumnya. Ini real ya. Jadi saya ngomong di sana ternyata udah nyiapin banyak, tapi masih aja gagu-gagu, masih aja ya banyak hal yang blank ya. Padahal udah saya siapkan dalam catatan kecil ya. Begitupun, ini pengalaman saya mungkin baru beberapa waktu terakhir, yaitu mulailah coba membagikan pikiran sama teman saya itu lewat podcast. Podcast dikelola teman saya, ada studionya juga, ada 20 episode.
Teman-teman kalau mau lihat bisa di Molitik Hello Nine ya. Nah, dan tentu saja itu juga memerlukan karakteristik public speaking yang jauh berbeda juga, lebih cair, lebih bisa tektokin candaan-candaan yang dibalut dengan ada hal-hal yang seriusnya, tapi juga bridging-nya juga harus bisa dapat ya momentumnya. Nah ini artinya saya mencoba mengambil satu value ya, satu hikmah lah, bahwa ternyata in my face itu pun harus terus berusaha mengeksplor hal-hal baru tentang public speaking. Akhirnya saya menemukan bahwa saya masih kurang di sini, harus mematangkan diri lagi di sini. Saya masih akhirnya saya juga menemukan ternyata added value-ku atau advantage itu kelebihanku tentang public speaking adalah dalam hal-hal yang seperti ini, dalam hal-hal yang lain aku kurang. Nah, akhirnya kita perlu menyadari itu supaya kita tidak terlalu minder dengan orang-orang teman-teman kita di luar sana yang bisa bikin macam-macam, tapi kok kita nggak bisa. Nah, jangan-jangan kita belum menggali aja, gitu ya. Untuk awalan mungkin seperti itu. Oke, next slide coba. Nah, meskipun kita webinar, saya tetap pengen ya paling nggak tanya teman-teman semua, karena alhamdulillah ada beberapa yang on cam ini ya, baguslah. Thank you. Nah, kita tentu aja start with why ya. Kita start dengan pertanyaan kepada diri kita, teman-teman semua, audiens terutama. Karena saya pengen mengetahui juga apa sih ekspektasi teman-teman tentang webinar public speaking ini ya. Apa ekspektasi atau hal yang ingin teman-teman improve utamanya dalam public speaking ini. Nah, coba deh, mungkin ada volunteer dari teman-teman peserta webinar yang mau cerita atau mau jelasin kenapa sih menurut teman-teman penting untuk ngelatih public speaking? Kenapa sih menurut teman-teman juga tertarik untuk ikut ini mungkin dan mencoba menyimak perspektif dari aku misalnya. Mungkin ada yang mau share atau mungkin kalau males on cam atau males on mic nggak apa-apa di chat aja biar kita ada interaksi dan juga saya bisa memahami apa yang teman-teman inginkan. Silakan ya. Start with why. Dan saya selalu menekankan dalam semua materi yang saya coba sampaikan dalam berbagai kesempatan. Oke. Nah, dalam berbagai kesempatan bahwa semua yang kita pelajari tentu saja kita mulai dengan pertanyaan mengapa dulu. Sebelum nanti kita bicara soal how, what, dan sebagainya. Nah, kenapa why ini penting ya? Saya pengen semua yang kita pelajari dalam sore hari ini misalnya, teman-teman berkorban waktu, pikiran, dan sebagainya itu juga sesuai dengan apa yang teman-teman punya dalam diri teman-teman. Jadi, dan tidak mesti semua hal yang saya sampaikan teman-teman ternyata butuhkan kan. Nah, jadi silakan kalau teman-teman mau berbagi pikiran atau mau berbagi ekspektasi dan juga memberikan saran mungkin kepada saya dalam hal apa yang perlu saya sampaikan. Oh mungkin, luar biasa ini ada Mas Sebastian Veron, silakan mungkin mau on mic. Izin moderator, izin Mas Khalid, sebelumnya mohon maaf kalau nggak bisa on cam ya. Mungkin kalau dari saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya aja, mengapa public speaking ini penting? Karena yang seperti saya disampaikan awal tadi ya, Mas, belum ada Mas Khalid tadi masuk ke pembahasan kali ini, ya public speaking itu penting karena menurut saya pernah ngalami nih. Nih kita misalnya waktu itu saya punya gagasan yang ingin saya ungkapkan lah. Di ekspektasi saya, apa yang saya ingin ungkapkan ini pasti responnya itu dari orang yang saya ungkapin ya, itu saya ekspektasinya bahwa mengerti apa yang saya sampaikan gitu, gagasan yang saya sampaikan mengerti. Tapi kenyataannya nggak semudah itu. Orang nggak serta-merta apa yang kita ungkapkan, apa yang saya ungkapkan ya, apa yang ada di pikiran saya, orang nggak serta-merta bakalan mengerti. Jadi harus ada sesuatu pendekatan agar apa yang saya sampaikan itu dapat sejalan atau sepemikiran dengan orang yang saya ingin sampaikan gitu Mas. Jadi saya nyampaikan ternyata orang yang saya sampaikan itu nggak maksud apa yang saya sampaikan. Mungkin itu sih dari saya pribadi sih. Makanya penting sekali ya untuk public speaking ini ya, apalagi cara membangun komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman lah, seperti itu Mas. Terima kasih Mas. Yap, good answer, Veron.
Makasih banyak feedbacknya yang juga bisa aku pahami dengan bagus. Oke, ini ada Wahyudi juga ya. Karena ini keterkaitan dengan bisnis yang saya jalani, maka itu upgrade lagi. Wih, nice. Semoga bisa lancar Mas Wahyu ya. Nah, ini menarik nih karena udah ada dorongan yang memang harus dia jalankan, yaitu bisnis misalnya, sehingga mau nggak mau harus improve terus. Nah, mungkin dari teman-teman yang cewek mungkin ada yang mau berbagi, dari tadi yang cowok-cowok mungkin ya. Kalian juga mungkin bisa berbagi pikiran. Dan kalau aku tangkap tadi ya dari Mas Veron sama Mas Wahyu, dua jawabannya berbeda, dan menariknya dalam satu perspektif itu digunakan untuk suatu hal yang paling dekat dengan kehidupan Mas Veron ya, tentang berpendapat, menyampaikan pikiran. Dan selain itu, kalau dari Mas Wahyu, ternyata bahkan dalam skala yang lebih besar ya, tidak hanya dalam keseharian tapi juga dalam bisnis untuk bisa meyakinkan customer mungkin atau mitra dan sebagainya. Oke. Oh, ada keinginan untuk menjadi MC dan sebagainya. Oh, bagus. Oke, bagus, Mbak Umi. Thank you juga udah berbagi. Mudah-mudahan dilancarkan jalannya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain boleh nyusulin jawabannya biar nanti aku bisa baca dan sambil di tengah-tengah ya. Kita review supaya saya bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman juga. Tapi biar kita bisa sambil jalan, saya lanjut dulu aja. Start with why. Kenapa perlu dilatih? Tentu banyak sekali jawaban dan saya kira jawabannya semua tepat, lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman, kebutuhan kita masing-masing. Apa itu public speaking? Bagaimana kita menafsirkan public speaking dalam kehidupan kita mungkin juga berbeda-beda dari kebutuhannya ya. Ada yang bisnis, ada yang ya tentang berorganisasi, menyampaikan pendapat, dan juga ada yang public speaking sebagai pekerjaan pun ada. Dan sebenarnya semua itu kalau mau dipelajari per detailnya, ada lagi tuh ilmunya tuh. Public speaking dalam MC, ada lagi. Moderator, ada lagi. Dan saya sendiri jujur saja punya keterbatasan sebenarnya. Jadi saya kira belajar public speaking juga tidak pernah ada habisnya. Dan yang saya sampaikan beberapa waktu ke depan juga mungkin tidak lengkap banget dan tidak 100% benar. Jadi silakan nanti kita sama-sama terus belajar dalam kesempatan yang lain. Oke, next slide coba. Nah, in my view, ini simple tentang pikiran sederhana saya ya. Yang ingin saya coba ajak mindset ini kita tanamkan ke teman-teman semua juga, bahwa kalau kita bicara soal public speaking, in this era sekarang kan komunikasinya jauh lebih banyak dan juga lebih luas platformnya. Bisa lewat media sosial, bisa lewat bahkan tulisan, bahkan lewat hal-hal mungkin tidak kita bayangkan di iklan buat kita ya, mempengaruhi diri kita, tapi ternyata mempengaruhi diri kita. Itu kan semuanya tentang komunikasi sebenarnya. Jadi, moderator tadi juga di awal udah nyampein ya, sempat ngajak ngobrol teman-teman bahwa public speaking intinya adalah tentang delivering message, menyampaikan pesan. Dan itu adalah karakter dari teori komunikasi itu sendiri. Sehingga, mari kita sepakati dulu ya, bahwa ke depan, mungkin dalam berbagai hal yang kita jalani dari kehidupan kita, kuliah, macam-macam, dan sebagainya, kita nggak mesti kok jago banget sampai ngomongnya sefluent Maudy Ayunda misalnya ya. Atau siapa? Public speaker yang bagus siapa? MC A, MC B misalnya. Mungkin emang kerjaan mereka di sana. Kalau kerjanya mau kayak gitu ya latihlah sampai gitu. Tapi the basic things yang kita harus pahami adalah minimal kita bisa speaking untuk mampu berkomunikasi, menyampaikan ide apa yang ingin kita sampaikan dengan baik pada orang lain. Nah, ini saya mencoba ini aja. Saya pikir-pikir kalau kehidupan, apa sih dua hal yang berkaitan dengan public speaking? Oke, ada social purpose-nya, yaitu supaya kita terkoneksi dengan orang lain. Bagaimana cara terkoneksi? Ya minimal dengan mengimpresikan diri dengan baik pada orang lain, dan dengan begitu diakui ya, recognized by others. Begitupun itu kan social purpose-nya ya, minimal kan terkoneksi. Tapi tentu saja dalam kehidupan dengan sifat fitrahnya manusia yang ingin terus berkompetisi ya, saya berpikir bahwa kita juga dituntut untuk punya competitive environment, bersaing dengan orang lain, sehingga ketika kita punya kemampuan komunikasi, public speaking yang lebih bagus, itu akan bisa memberikan added value buat diri kita bisa influence orang lain sehingga kita stand out dalam satu komunitas tertentu. Influence orang lain artinya kita punya power yang lebih daripada orang lain. Mungkin tadi contohnya dalam dunia bisnis, kalau kita bisa lobby orang lain, meyakinkan orang lain terhadap produk kita, entah customer atau mitra kita, artinya secara competition kita lebih unggul daripada
orang lain. Nah, itulah paling tidak bagaimana kita memahami sebenarnya konsep public speaking yang ini di pikiranku ya. Mungkin teman-teman punya pikiran berbeda, nanti kita bisa diskusikan seiring berjalannya sore hari ini ya. Diskusi di sore hari ini. Oke, next slide. Nah, sebelum nanti kita coba bahas apa sih dan bagaimana kira-kira public speaking itu sebaiknya dilakukan dalam presentasi, misalnya urutannya seperti apa aja tips-tipsnya supaya materi yang disampaikan bisa menarik pada audiens dan sebagainya. Nah, ini aku sebagai prolog ya, dan mungkin beberapa slide selanjutnya, mohon maaf agak banyak tulisannya, jadi teman-teman mohon betah dan mungkin bisa dicatat pada poin-poin yang penting aja. Kebetulan yang poin pentingnya udah aku catat atau tebalkan dengan tanda bold ya, jadi semoga mempermudah teman-teman. Nah, ada beberapa prolog atau some unpopular opinions yang pengen coba saya brainstorm dengan teman-teman semua supaya kita tidak terjebak pada mindset public speaking yang gitu-gitu aja menurutku ya. Jadi gini misalnya, dan saya juga sering menerima dari TikTok, dari manapun ya, mindset tentang public speaking yang paling dasar dan selalu didorong pada kita adalah, oh ya udah, menambah jam terbang atau pengalaman berbicara public speaking itu akan mematangkan kemampuan kita. Tentu saja itu 100% benar menurut saya. Dalam semua hal, akhirnya kebiasaan itu melahirkan satu karakter baru yang lebih kuat, termasuk kemampuan public speaking. Nah, tapi saya tidak ingin terjebak pada mindset yang terlalu kaku, akhirnya membuat kita itu tertekan pada, oh ya udah menambah jam terbang harus banyak, harus banyak, harus banyak. Nah, karena kenapa? Dalam beberapa hal saya melihat bahwa latihan itu adalah satu hal. Tapi ketika kita tahu bakat atau kelebihan kita yang spesifik pada hal apa, misalnya dalam public speaking kayak gimana, itu kupikir ya, kita mungkin hanya perlu latihan-latihan yang sedikit asah-asah otak-atik ya maksudnya. Nah, kita akan bisa lebih punya value yang menonjol dibanding orang lain yang mungkin latihannya lebih banyak daripada kita, tapi dia tidak melatih hal yang dia paling kuat. Misalnya nih ya, misalnya kalau analoginya adalah orang apa ini ya, olahraga sepak bola deh ya, mungkin contoh yang paling dekat sama kita. Kita bandingkan Ronaldo sama Lionel Messi ya. Ini agak ekstrim, tapi nggak apa-apa lah. Siapa yang lebih bagus antara Ronaldo dan Lionel Messi? Ayo yang cowok-cowok mungkin bisa berdebat ya, silakanlah. Oke, katakanlah kita anggap keduanya sama. Tapi kalau yang sering terlihat, orang-orang akan jauh menganggap bahwa Ronaldo melakukan latihan jauh lebih keras. Ya, dia juga banyak bercerita ya tentang bagaimana dia datang lebih pagi, melakukan berapa shoot sehari dan sebagainya. Tapi ternyata sama aja dengan Lionel Messi yang kalau kelihatannya kan dia main santai gitu ya, tidak terlalu ngoyo banget lah, melakukan operan-operan yang ya shootnya juga tidak terlalu keras. Ya secara basic kita mengetahui lah, dan banyak yang mengakui bahwa Messi memang punya bakat itu. Dia bisa mengasah bakatnya, dia tahu bakatnya di mana. Akhirnya memang dari bakat itu mungkin dia tidak perlu latihan keras untuk menjadi seorang expert atau the best player in the world. Itu mungkin contoh yang tidak ada kaitannya dengan public speaking ya. Tapi saya terbersit aja pikiran itu sekarang ya. Nah, begitupun dalam public speaking ya. Misalnya, oke, saya pengen tanya teman-teman apa ya. Menurut teman-teman Raditya Dika bagus public speaking-nya? Raditya Dika bagus nggak public speaking-nya? Bagus ya. Siapa deh? Oke, Presiden Jokowi bagus nggak public speaking-nya? Pada senyum-senyum sih, nggak apa, bagus nggak? Atau siapa kayak menteri-menteri atau siapa? Nah, terlepas dari bagus atau tidaknya, akhirnya kita tidak bisa terlalu membandingkan dengan standar tunggal. Misalnya kalau mau cuma pakai standar tunggal, tentang public speaking adalah soal fluence-nya ngomong bahasa Indonesia, Inggris, nggak pakai AE doang. Misalnya, jadi kita bisa bilang bahwa Bapak Jokowi, presiden kita tercinta, dia jauh di bawah kemampuan public speaking dari seorang Maudy Ayunda misalnya. Atau bahkan Raditya Dika yang notabene seorang komedian. Nah, menurut saya itu kan nggak adil ya. Karena ternyata seorang presiden juga bisa menghasilkan impact yang lebih besar dari sesimpel apa yang dia bicarakan di depan publik. Nah, intinya, ini yang pertama saya ingin bahas tentang karakter dasar. Jadi dari di awal saya juga bilang ini soal art, tentang soal seni. Menggali kemampuan seni kita adalah sebuah proses yang abstrak, tapi ya perlu kita lakukan. Kita aware dulu tentang diri kita.
apa sih yang kita suka. Kalau emang aku introvert misalnya, mengaku sebagai introvert, karakter public speaking-nya itu kayak gimana misalnya. Biasanya orang-orang introvert kalau sepemantauan saya cenderung dengan justru mampu menyampaikan berpublic speaking dengan lebih ringkas, simple, tapi juga punya beat-beat yang menarik ya. Dia selalu punya tendangan-tendangan dalam public speaking. Beda mungkin kalau beberapa orang extrovert ya, ngomongnya banyak, tapi kadang mungkin melebar kemana-mana. Akhirnya kadang orang kurang mampu atau kesulitan dalam mengolah apa yang disampaikan. Nah, ini karakter dasar. Jadi pahamilah apa yang kita punya dalam hal banyak aspek. Misalnya apa? Self branding kita. Self branding apa yang pengen kita dapatkan atau pengen kita munculkan ke publik ya. Orang-orang pengen ngelihat kita seperti apa. Itu juga penting. Misalnya kalau mau dilihat sebagai orang yang religius ya, maka lakukanlah public speaking dengan urutan-urutan pembicaraan yang ada kata-kata religiusnya. Atau mungkin pengen dikenal sebagai orang yang berani, orang yang belak-belakan, orang yang Jawa banget gitu ya. Ya, munculkanlah bahasa-bahasa Jawamu. Itu contoh ya. Sifat juga penting ya. Kita memahami sifat kita. Kita tuh orang kayak gimana sih? Apakah orang yang emang suka apa adanya cuek gitu ya? Atau emang orang yang pengen lebih menonjolkan kehalusan kita ya? Silakan disesuaikan. Tipe suara juga. Tipe suara, apakah saya terlalu cempreng gitu ya? Saya menyadari bahwa saya tidak terlalu ngebas suaranya, jadi saya melakukan public speaking yang ya udah apa adanya, yang penting nyaring aja. Itu pilihan saya. Mimik wajah juga penting ya. Apakah mimik wajah saya cukup mendukung untuk mimik-mimik tertentu? Kan tidak semua orang ya, mimik wajahnya bisa seperti bintang Emon yang sangat ekspresif dan lucu gitu ya. Nggak apa-apa, disesuaikan aja misalnya. Bentuk tubuh dan sebagainya. Nah, karakter dasar itu kan sifatnya melekat. Jadi anggaplah bahwa ketika karakter dalam menentukan public speaking kita, itu sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan ya. Udah banyak karunia yang melekat pada kita, dan kita tinggal menggali aja. Dan tidak mesti sama antara kita dengan orang lain. Jadi ojo dibanding-bandingin gitu ya. Nah, yang kedua adalah, misal tadi saya bahas sedikit tentang Presiden Jokowi. Ngomongnya simpel, sederhana, mungkin nggak bagus-bagus amat. Tapi ketika kita mengetahui beliau sebagai seorang presiden, kita lebih respect kan. Kita lebih menerima apa yang dia sampaikan juga. Nah, itulah pentingnya predikat yang melekat. So, public speaking nanti banyak kaitannya juga dengan personal branding teman-teman, tentang bagaimana teman-teman ya flexing dikit nggak apa-apa lah, untuk inspire orang dan membuat orang-orang yakin sama diri kita, itu penting. Jadi titel atau jabatan, mungkin prestasi, latar belakang, umur juga mempengaruhi ya menurut saya, karena kita juga pasti akan lebih respect terhadap orang lebih tua daripada kita yang menyampaikan sesuatu kan. Sehingga saya pikir sembari teman-teman kita semua mengasah public speaking yang kita punya, itu penting, satu hal. Tapi hal lainnya adalah kita jangan sampai membatasi bahwa, oh dengan public speaking udah cukup. Tapi ternyata banyak katalis-katalis ya, akselerator yang harus kita punya juga, harus kita raih. Misalnya tadi, predikat yang melekat. Kita mau dikenal sebagai apa? Berprestasilah, jadilah ketua apa, founder apa, untuk bisa membuat apa yang kita sampaikan itu lebih meaningful, impactful juga buat orang lain. Jadi, that's point ya, untuk di awal sebagai prolog. Next slide coba. Nah, prolog ini saya pengen lebih banyak tadi ya, menggali dan juga brainstorm tentang mindset dasar public speaking, supaya dimanapun nanti teman-teman mengembangkan kemampuan public speaking Anda, dari platform manapun, belajar dari internet juga sekarang banyak ya. Yang penting kita tahu tujuannya dulu dan juga memahami bagaimana karakter dasar kita sebenarnya. Sehingga ya teman-teman tidak terlalu menjiplak pada role model yang sebenarnya tidak perlu gitu-gitu amat. Tidak perlu harus mirip-mirip amat seperti itu. Karena saya sudah mencoba banyak, saya sendiri ya misalnya, mencoba banyak contoh-contoh cara public speaking dan sebagainya, dan malah aneh kalau dipaksakan. Malah mungkin ya akhirnya saya menyadari jalan saya adalah public speaking yang seperti ini. Mungkin saya tidak terlalu cocok untuk menjadi MC, tapi saya lebih agak cocok untuk moderator. Pun moderator adalah moderator event-event tertentu, karena berbeda tema juga berbeda orang yang mungkin bisa cocok gitu ya. Itu ya. Nah, saya pengen ini kita masuk pada hal-hal yang sifatnya lebih teknikal, yang mungkin teman-teman bisa catat beberapa poin penting aja, karena akan lebih banyak tulisannya, jujur aja. Jadi sorry banget. Nah, tapi saya pengen awali bahwa penekanan tahapan sebelum kita melakukan public speaking, seorang public speaker yang baik adalah
ditunjang juga dengan kemampuan riset yang baik juga. Riset itu tidak selalu berkait dengan soal penelitian yang terlalu ilmiah sebenarnya, tapi riset adalah kemampuan memahami kondisi. Riset adalah kemampuan tentang mengetahui apa yang akan kita hadapi. Jadi more we prepare ya, more better juga dalam kita perform harusnya ya. Nah, bagaimana preparation yang sebaiknya kita riset ya? Apa aja aspek-aspeknya? Setidaknya saya bagi dalam 3 hal sederhana ini ya. Kenapa 3 hal ini? Karena kembali lagi pada public speaking adalah tentang komunikasi. Kalau komunikasi, sederhananya kan ada komunikatornya, ada pesannya, ada komunikannya. Komunikannya itu yang disampaikan ya. Nah, jadi sebenarnya risetnya juga nggak jauh-jauh dari 3 hal itu. Nah, yang pertama tujuan dan target. Intinya dalam tujuan dan target ini, sebenarnya tinggal aja kepada diri kita ya. Apa tujuan utama dari public speaking saya misalnya, dari presentasi ini? Tujuan saya menyampaikan di webinar public speaking adalah tentu saja saya ingin membagikan apa yang menjadi isi dari pikiran saya tentang public speaking supaya teman-teman mungkin bisa mengambil sedikit banyak manfaatnya atau insight-nya. Pun bagi saya juga senang karena tujuan atau target buat saya pribadi adalah saya pengen belajar juga, pengen melatih, men-challenge kemampuan public speaking saya, baik secara teori maupun secara praktek. Jadi ketika saya punya tujuan dan target itu, saya juga melakukan public speaking pada sore hari ini misalnya, itu juga lebih dengan bisa luas, bisa lebih dengan optimal harapannya. Jadi bukan dengan terpaksa ya, bukan dengan karena aku dipaksa jadi MC misalnya, ya udahlah jalanin aja misalnya. Akhirnya mungkin bisa optimal, tapi bukan optimal yang menggembirakan buat teman-teman juga. Jadi jangan seperti itu. Do it enjoyly. Misalnya bahkan saya sering mendorong teman-teman juga, teman-teman anggota saya di BEM misalnya, kalau kamu mau nyoba pengalaman public speaking, ya pikirkan juga hal-hal yang beneficial buat kamu. Misalnya apa? Misalnya selain pengalaman baru itu kan normatif banget. Tapi misalnya apa? Dengan public speaking, you can earn more money misalnya. Dapat gaji tambahan. Bagus tadi ketika mau coba-coba jadi MC misalnya. Ketika dengan public speaking bisa mengembangkan bisnis Anda. Nah, ketika tujuan dan target itu udah punya, mungkin kalau dalam tujuan atau target dalam sesi-sesi yang spesifik ya, misalnya kalau diundang sebagai pemateri atau sebagai moderator tertentu, tanamkanlah motivasi juga yang spesifik ya. Misalnya, ketika aku jadi speaker dalam acara kali ini, menjadi MC atau moderator dalam acara kali ini, insya Allah karirku melesat gitu ya misalnya. Atau insya Allah orang-orang akan lebih mengenalku, kemampuanku juga terasa dan kemampuanku juga bisa kepake dalam kesempatan lain. Nah, jadi tetapkan tujuan seperti itu. Atau mungkin tujuan yang lebih spesifik seperti, ketika aku mengetahui bahwa acaranya itu bukan acara-acara yang formal banget, berarti kan target kita sebenarnya nggak terlalu terbebani gitu kan. Kita tidak dituntut untuk menjadi motivator yang seperti Mario Teguh. Nah, itu juga termasuk dari target. Sehingga yang penting, ketika kita menetapkan tujuan dan target kita, jangan ada beban. Oke? Nah, setelah itu ada audiens. Audiens ini banyak sebenarnya. Yang bisa diriset itu banyak. Dan tentu saja tidak mudah, karena seringkali audiens yang kita datangi adalah audiens yang mungkin jauh dari kita. Jauh jangkauannya, nggak ada kaitan apa-apa, kan kita sebagai yang diundang biasanya ya. Nah, jadi kadang kita juga terbatas dalam riset audiens, tapi ya nggak apa-apa. Sebisa mungkin misalnya tanya kepada panitia, melihat dari tornya itu sebenarnya juga cukup membantu dalam memahami meriset ini. Apa aja yang bisa diriset? Misalnya, ada yang misalnya kebutuhan dan tantangan, ada kultur dan juga karakter dari audiensnya. Ada juga apa? Jumlahnya bahkan. Jumlah itu juga penting, apalagi kalau offline biasanya. Jadi kalau offline itu selalu tanya, ini jumlahnya ada berapa orang gitu. Karena nanti mempengaruhi ruangannya juga, mempengaruhi saya harus jalannya kayak gimana, saya harus kontak matanya dengan teman-teman seperti apa. Nah, kalau webinar seperti ini, jujur saja saya sudah agak lama ya tidak webinar ya. Jadi sudah kehilangan feel-nya. Tapi nggak apa-apa. Semoga teman-teman bisa tetap menangkap materi dengan optimal ya. Dan saya nggak terlalu pinter natap mata kamera HP ya. Jadi mungkin beberapa kali eye contact-nya lost. Nah, audiens juga nih, rata-rata usia tahun juga mempengaruhi ya. Nanti kan berkaitan dengan gojekan apa yang teman-teman bisa lempar misalnya. Gimmick-gimmick apa yang bisa dilakukan. Nah, bahkan memahami audiens pun tidak selalu ketika teman-teman sebelum acara. Bahkan ketika acara, seperti saya tadi di awal melontarkan pertanyaan, apa ekspektasi teman-teman gitu ya. Dan thank you teman-teman udah melakukan beberapa feedback. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk memvalidasi lagi, udah cocok belum sih materi yang kita sampaikan. Nah,
Selanjutnya materi ya. Kalau materi ini sebenarnya preparation-nya juga bisa macam-macam. Bisa baca, minimal baca 5 artikel dulu sebelum nulis gitu ya. Pahami. Nggak cuma baca tapi juga pahami dan olah dengan pikiran kita sendiri. Kalau ngolah dengan pikiran kita jauh lebih enak deh. Jadi kalau ngomong kayak gini tuh pengembangannya seenak kita pun bisa, nggak usah textbook banget. Dan saya mendorong siapapun juga nggak plagiat banget kan. Jadi perlu setelah membaca itu pahami dan rancang ulang dengan konsep kita sendiri. Baru kembangkan konsep itu misalnya kalau aku sih, kalau saya lebih sering melakukan concepting itu dalam bentuk mind map atau paling enggak kalau slide itu judulnya dulu. Jadi judulnya itu susunan judulnya urutannya adalah dengan pikiran saya. Tapi dalam pengembangannya tentu saja harus dari berbagai referensi yang lebih luas lagi sesuai kebutuhan saya akhirnya. Nah, riset adalah kunci. Next slide coba. Dan penekanan yang ingin saya coba sampaikan yaitu kemampuan riset ya. Teman-teman ketika menjadi periset yang handal, menjadi seorang yang suka nyari, suka baca, suka belajar hal-hal baru. Saya yakin menjadi public speaker yang juga lebih matang dan lebih cepat belajar juga, lebih handal. Karena gini, orang yang pintar nulis itu pasti suka baca. Karena dia semakin banyak mengetahui dan memahami kosakata yang ada dari buku yang dia bacakan. Begitupun dengan membaca, berbicara sebenarnya. Saya bisa ngomong, bisa mungkin berpikir lebih cepat dengan spontan, impromptunya banyak, juga karena alhamdulillahnya banyak dengerin orang dan juga banyak membaca. Jadi kosakata pilihannya lebih banyak juga. Itu aja. Jadi latih aja. Kalau teman-teman mungkin belum ada kesempatan untuk mencoba tantangan public speaking di depan orang banyak ya. Belum sempat diundang jadi MC dan sebagainya. Yang penting banyak-banyak baca dulu, latihan ngomong sendiri. Bahkan sekarang nonton TikTok dan YouTube itu menurut saya cukup bisa memperbanyak role model kita tentang public speaking. Karena kita ngeliat orang langsung kan, ngeliat orang langsung ngomong. Nah, meskipun kita cuma nonton doang, tapi menurut saya itu akan bisa menjadi 1-2 memori kebiasaan kita, akhirnya membentuk satu dorongan untuk kita belajar kayak orang yang kita tonton. Nah, itu juga bisa. Jadi nggak ada salahnya ya kalau teman-teman rebahan nonton TikTok nggak apa-apa, asalkan nonton yang bagus-bagus. Nah, aku lanjutin ya tentang apa sih. Bentar, aku mau lihat jam dulu, jam berapa sekarang. Oke. Tolong diingetin ya, moderator ya, kalau mungkin aku kelamaan, emang suka terlalu melebar kemana-mana ini kadang. Nah, aku lanjutin tentang gimmick. Gimana? Aman ya? Nanti kalau misal ada pengingat waktu nanti saya ingatkan. Oke, thank you Bang Moderator. Oke. Sebelumnya tadi tentang riset ya. Nah, setelah riset kan kita membuat materi. Teman-teman bisa menyiapkan materi atau outline yang mau dibicarakan, baik secara dalam bentuk skrip yang utuh ya, skrip yang lengkap, atau mungkin skrip dalam bentuk gambaran garis-garis besar, atau mungkin dalam bentuk PPT cukup ya, karena PPT itu kan sebenarnya untuk membantu aja, membantu audiens dalam menangkap visualnya maupun membantu outline. Atau dalam bentuk apapun pokoknya ya. Pokoknya materi itu sebisa mungkin teman-teman bentuk dalam suatu hal yang ada bentuknya, ada wujudnya. Misalnya apa? Seminimal mungkin ya teman-teman, coret-coretan itu satu hal ya. Jadi teman-teman tidak cuma di otak aja. Meskipun saya yakin beberapa teman-teman punya ingatan yang lebih kuat dan bisa nginget gitu ya, poin-poinnya apa aja. Tapi ketika teman-teman punya tulisan, dan tulisan itu teman-teman bawa dan baca minimal beberapa saat sebelum maju, teman-teman bisa terpantik lagi untuk mengembangkan hal-hal yang teman-teman tulis. Misalnya outline-nya A, B, C, D, dan sebagainya. Terus di tengah jalan kita lagi baca-baca, ingat-ingat outline-nya, kepikiran, oh kayaknya aku punya pengalaman tentang ini deh, oh kayaknya aku punya gojekan jokes tentang ini deh. Akhirnya ditambah-tambahin aja. Beda mungkin kalau diinget doang poin-poinnya, akhirnya kita mungkin akan terbatas dan strict pada poin-poin itu aja, meskipun kita ingat dan melakukan urutan yang sama dengan itu. Jadi kalau kita nulis, ya dalam beberapa waktu kemudian kita bisa nambahin tulisannya lagi, kita bisa nambahin coret-coretan lagi. Entah tulis dalam hal apapun ya. Saya biasa melakukan tulisan itu minimal ya, minimal kalau nggak sempat banget, saya selalu punya notebook yang dibawa kemana-mana, saya tulis dengan pulpen, tulisan yang sangat jelek, tapi saya bisa baca, saya ingat gitu, saya kembangkan. Kalau ada waktu saya buat PPT seperti ini. Kalau kurang ada waktu,
Saya juga kadang riset-riset itu saya tuliskan dalam bentuk Word supaya saya punya referensi artikelnya. Nah, ada beberapa gimmick ya, selain bikin materi yang sifatnya script, outline tadi, tambahin aja deh, coba bumbui lah, coba teman-teman kembangkan dengan beberapa gimmick yang mungkin berguna. Dan berdasarkan pengalaman saya, biasanya audiens akan lebih kuat atensinya ketika kita menceritakan hal-hal yang seperti ini sifatnya. Misalnya apa? Cerita pengalaman personal yang inspiratif akan lebih baik ya, dibuat dramatis lah, dibuat ya agak-agak tragis, bukan tragis ya, dramatis tadi ya. Dramatis akan lebih membuat orang-orang keep attention harusnya. Dan dampaknya hingga saat ini. Jadi ketika cerita masa lalu dulu seperti ini, kaitkan juga dengan dampak seperti ini sehingga orang-orang juga akan tertarik dengan materinya, tidak hanya tertarik dengan personalnya. Cerita lucu menarik pada hari tersebut itu juga bisa misalnya apapun yang teman-teman alami dan teman-teman bisa ambil hikmahnya ya, kemudian dikaitkan pada topik materi tersebut. Kebetulan hari ini saya tidak punya cerita yang menarik karena di rumah aja. Dan biasanya saya mencoba gimmick-gimmick ini, kenapa saya katakan berdasarkan pengalaman, atensinya bisa lebih. Karena biasanya saya coba dalam kesempatan yang offline. Ya, saya melihat itu. Saya melempar beberapa pengalaman yang sebenarnya diulang-ulang. Cuma kan kalau kesempatan berbeda nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kita punya template pengalaman-pengalaman itu nggak apa-apa tuh. Di-list aja, ditambah-tambahin. Kadang kalau saya slow, saya ingat-ingat lagi, oh aku pernah ini ya, harus tambahin gitu ya. Saya pernah sering mengutip juga jokes-jokes dari TikTok gitu yang saya kira cukup berkaitan ya nggak apa-apa, atau jokes-jokes satir ala-ala BEM gitu ya. Nah itu menurut saya dalam beberapa hal bisa adaptable. Nah, atau pujian umum pada institusi atau khusus pada tamu undangan atau panitia itu bisa atau dikaitkan dengan jokes-jokes yang lebih relate. Misalnya kalau jokes tentang UNY itu apa? UNY adalah kampus negeri terbaik misalnya ya. Karena UGM nggak ada negerinya, itu kan jokes umum tapi nggak apa-apa. Barangkali dalam kesempatan-kesempatan tertentu itu jadi hal baru yang didengar oleh audiens dan bisa memunculkan atensi yang bagus juga. Itu contoh ya. Menyamakan diri dengan kondisi audiens. Nah, ini juga saya sering lakukan. Misalnya, kalau saya bertemu dengan anak SMP bahkan ya, saya ngisi diundang sama anak SMP, saya selalu ngomong juga, dan mungkin banyak speaker yang melakukan hal ini sebenarnya, yaitu tentang, oh saya pernah di posisi teman-teman misalnya. Bertahun-tahun lalu saya menjadi siswa SMP, saya melakukan ini, dan sebagainya. Dan tentu saja ada value yang juga ingin saya sampaikan ya, tentang, oh ketika saya SMP, saya gini, dan dampaknya seperti ini sekarang. Nah, jadi menyamakan diri dengan kondisi audiens. Atau misal, saya tadi bilang di awal, oke saya masih mahasiswa, sama kayak teman-teman semua, kita nggak beda ya. Dan akhirnya harapannya sih itu membuat gap antara speaker dengan audiens juga nggak terlalu jauh ya, sehingga dialog interaksinya juga lebih enak. Kemudian yang cara lainnya mungkin bisa dengan cerita personal dari orang lain, tapi dikaitkan dengan pengalaman pribadi kita. Misalnya ceritain aja bahwa saya sendiri misalnya kita pernah terinspirasi dari kisah seorang Habibie misalnya. Nah, kenapa perlu untuk ada keterkaitan dengan personal? Karena lagi-lagi speakernya adalah kita. Ini menurut saya pribadi ya, menurut pengalaman saya. Oke, kita bisa mengutip inspirasi dari orang lain. Misalnya kita bicara soal kisah Habibie, bagaimana dia belajar di Eropa jadi presiden dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada kaitannya sama diri kita, ya mungkin daya tangkap bagi orang audiens pada saat itu sama kayak dia nonton di YouTube atau baca di buku biografinya B.J. Habibie aja kan gitu ya. Jadi lebih baik kalau dikaitkan bahwa dengan saya misalnya mendengarkan atau saya pernah membaca ini tentang Habibie, dan bagi saya yang saya tangkap adalah value tentang ininya, dan itu mengubah pengalaman saya yang dari awalnya seperti ini dari seperti ini. Itu contoh-contoh ya. Jadi tidak selalu kalau kita mungkin merasa kayaknya tak ingat-ingat nggak punya pengalaman inspiratif deh, ya nggak apa-apa. Paling tidak segabut-gabutnya kita nggak punya pengalamannya adalah kita lihat TikTok, akhirnya kita tergugah ya karena sesuatu hal yang kita lihat dari orang lain. Nah, ceritakan aja itu ke teman-teman yang lain, audiens kita. Nah, itu gimmick aja beberapa saran yang mungkin bisa aku sampaikan. Silakan dikembangkan ya. Saya kebetulan lagi nggak punya stok jokes-jokes yang jayus, tapi kadang lucu. Nah, kalau di webinar ini saya nggak berani ngeluarin jokes karena pasti garing. Kan nggak ada ininya ya, nggak ada interaksinya ya. Jadi silakan kalian memperdalam stok-stok sendiri ya. Next slide coba.
Oke. Nah, ini dia. Ini mungkin sedikit bukti atau bentuk kenarsisan saya karena saya pengen yang lebih fresh apa ya, masukin apa ya di slide saya. Nah, ini penekanan yang ingin saya sampaikan di slide kali ini adalah tentang more you prepare, better you perform. Dan preparation yang kita maksud tentu saja tidak hanya dalam hal materi atau riset-riset tadi. Riset itu memang kuncinya. Tapi hal-hal pendukung lainnya juga nggak bisa dipisahkan dari seberapa optimal kita melakukan aktivitas public speaking. Misalnya apa? Ini yang biasa saya lakukan ya. Misalnya dalam hal outfit, misalnya dalam hal penampilan kita, looks kita, itu juga harus kita pertimbangkan senyamannya kita, tapi juga yang bisa membuat orang-orang impress ke kita. Impress dengan penampilan kita. Ya sebenarnya nggak mesti yang cantik-cantik banget, menor-menor banget, nggak mesti yang ganteng-ganteng banget, nggak pada naksir gitu kan. Tapi yang penting teman-teman rapi, teman-teman sebagai public speaker bisa tampil dengan elegan dan kalau kamu banget lebih baik. Kalau sesuai dengan karakteristik teman-teman lebih baik. Misalnya sejak 2 tahun terakhir, gara-gara kebetulan saya jadi calon ketua BEM tahun lalu, jadi masa kampanye itu kan masa-masa di mana saya harus menata karakter dan juga personal branding saya lebih rapi lagi. Nah, akhirnya salah satu keputusan saya adalah semua aktivitas yang saya ikuti, terutama di publik, dan di foto-foto kayak gini, misalnya isi webinar macam-macam, itu bentuk bajunya harus sama tuh. Itu salah satu keputusan saya. Jadi bentuk bajunya itu kayak gini semua. Serius. Kayak gini semua, kayak kemeja pendek, dan saya punya ya 10 helai adalah 10 helai dengan berbagai warna. Yang warnanya juga tidak yang warna-warna menor ya, tentu saja ya, warna-warna yang kayak gini itu khaki, coklat kayak gitu, abu-abu. Itu contoh bagaimana saya memahami, ya udah, aku suka yang kayak gini warna-warna tipikalnya dan orang-orang mengenal saya juga seperti itu. Dan itu mulai ini makanya photoshootnya banyak kan yang pakai kemeja pendek kayak gini. Nah, dan yang kedua mungkin tips dari saya ini, saya selalu dalam tiap aktivitas public speaking ya, entah moderator atau jadi pembicara, bagaimana membuat diri saya lebih rileks, salah satunya dengan aktivitas fisik ringan. Nggak mesti yang jogging berapa kilo ya, tapi paling nggak ya dengan workout gitu ya, dengan stretching di rumah sebelum berangkat, dan itu membuat saya lebih optimal, baik dari pernapasan, dari cara ngomongnya, optimal dalam berpikir juga, dan juga jadi kadang kalau udah kerasa jompo banget tuh ya, kadang kalau pegel itu kan harus, nah, kalau aktivitas fisik dulu insya Allah akan lebih teratasi dan nggak pegel-pegel lagi. Nah yang ketiga, harus selalu siapin plan alternatif untuk kondisi di luar rencana. Kondisi di luar rencana apa aja? Misalnya ya banyak bentuknya, misalnya datang telat gitu ya, datang ada macet di jalan, atau bahkan kondisi-kondisi di lokasi yang lebih banyak sebenarnya terjadi ketika offline. Kalau online mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena kalian off cam juga kebanyakan ya, it's okay. Tapi kalau offline itu kan kelihatan, kerasa banget. Misalnya ada penerimaan yang kurang baik dari peserta, ada orang yang molor yang mungkin mengaruhi mood kita ya, pengaruh banget tuh biasanya. Wah, udah nunggu dari 1 jam belum dipanggil-panggil, akhirnya kita jadi terlambat hal lainnya. Nah, mengatur mood dan juga mungkin menyiapkan plan alternatif. Gimana biar materinya kita bisa percepat? Gimana biar kalau nggak pada antusias, peserta-pesertanya kita ajak main game aja misalnya. Kita ajak ngobrol aja, kita malah nggak pakai materi, pakai cerita saya pribadi aja. Dan saya sering melakukan itu dalam beberapa kesempatan. Nah, semakin punya banyak plan, tentu saja juga akan menunjang ketenangan kita dalam berpublic speaking. Ya kan? Jadi kita nggak bingung dan nggak gugup gitu loh. Wah, terus gimana ya? Santai aja. Selalu ada plan alternatif yang kita siapkan. Gitu ya, teman-teman. Next slide coba. Nah, kita tadi sudah belajar tentang riset, bicara sedikit tentang gimmick dan juga tentang persiapan sebelum datang ya, tentang preparation make your perform better. Nah, ketika datang, saya pengen tekankan dalam slide kali ini bahwa first impression, winning the first impression itu sangat penting dan menentukan bagaimana daya tangkap audiens terhadap aktivitas public speaking kita selama beberapa waktu. Mungkin kita mengisi misalnya selama 1 jam, selama 30 menit, selama lebih dari 1 jam bahkan. Tapi yakinlah, yang sangat menentukan adalah first impression. Nah, emang sepenting apa sih? Emang pentingkah? Gitu. Nah, yang saya kutip ya, dari beberapa pengalaman dan juga ya teori-teori artikel yang saya ambil ya,
first impression bisa kita artikan 10-30 detik pertama. Dan kenapa ini yang menentukan? Karena yang pertama, ini berkaitan dengan ketertarikan dan respect audience. Ketertarikan apa? Misalnya ketertarikan terhadap looks kita. Misalnya di outfit, kenapa menentukan kita? Karena tadi orang-orang, audiens melihat looks kita. Atau mungkin respect dari gelar-gelar yang disebutkan oleh moderator misalnya. Kenapa pembacaan CV itu di awal ya? Karena itu menentukan juga animo audiens terhadap pembicara yang hadir. Yang kedua, value dan attitude nilai. Jadi bagaimana audiens itu juga saya pikir menilai tidak hanya dari titel-titel dan juga tidak hanya dari seberapa ganteng atau cantik pembicaranya kan tentu saja. Tapi juga bagaimana speaker itu berjalan, berattitude, menyapa orang-orang dan sebagainya. Jadi ya ini saya ambil dari pengalaman saya sebagai peserta juga ya. Saya selalu impress dengan orang-orang yang tidak hanya pinter dan bagus ngomongnya aja, tapi bagaimana dia menyapa, humble, senyum kepada audiens. Nah, dan yang ketiga adalah ketenangan dalam berbicara. Kalau kita mampu winning the first impression tadi, kita nggak ada hal-hal yang aneh di awal ya. Pasti kita juga lebih tenang dalam menyampaikan selama waktu kita berbicara. Apa hal-hal aneh biasanya? Ya hal-hal aneh kadang misalnya kita ada kesalahan-kesalahan dikit ya misalnya. Oh, miskomunikasi. Mungkin agak lucu ya. Dan kita kalau bisa mengatasi itu lebih bagus. Tapi kalau kita nggak tenang kan itu akan berpengaruh. Nah, bagaimana caranya? Misalnya beberapa tips dari aku yang bisa aku sampaikan adalah datang dengan badan tegap, tatapan mantap, dan senyum tipis elegan. Senyumnya nggak usah lebar-lebar banget, nggak apa-apa, tapi lakukanlah itu dengan tulus dan juga tatapan yang bisa meyakinkan audiens bahwa kita dekat dengan mereka. Jadi tatapannya bukan yang tatapan yang terlalu sombong dan juga menggurui ya, tapi tatapan yang bersahabat aja. Yang kedua, ambil jeda, duduk bicara ketika dipersilahkan. Nah, ini bentuk yang paling terbayang sebenarnya kalau offline ya. Kalau offline, Anda jadi speaker atau jadi MC, jadi moderator apapun, ya berjalanlah dengan tenang, hati-hati gitu ya. Enggak terlalu pelan, tapi juga steady tadi. Ambil jeda kalau mau berhenti, kalau mau duduk, sapa dulu misalnya tamu undangannya yang tamu spesial ya. Kita ambil jeda dulu, kemudian duduk bicara ketika dipersilahkan. Dan awali dengan sapaan yang mencerminkan pesona diri. Bagaimana pesona diri itu? Sebenarnya bahasa gampangnya adalah personal branding tadi ya. Jadi kalau branding kita mau dikenal sebagai orang yang gimana gaul ya misalnya, ya sapa aja dengan sapaan-sapaan yang santai, asik gitu. Halo, halo, hai gitu misalnya. Atau sapaan kalau mau dikenal sebagai orang yang religius, sapaannya ya dengan yang seperti itu ya. Salam dulu dan sebagainya atau dengan cara-cara lain. Nah, sapaan itu juga akan sangat menentukan tadi ya, bagaimana audiens merespon sapaan kita, itu juga nanti bisa membuat bisa jadi penilaian bagi diri kita. Oh, ternyata audiens menerimanya seperti ini. Oh, dan bagi saya seringkali kalau offline itu terutama ketika audiens menjawab salam atau sapaan tadi itu sangat mempengaruhi energi awal. Semangat itu ditentukan dari energi awal dari audiens. Jadi Anda bisa coba ya. Dan saya pikir ini tidak hanya winning first impression, ini konsep yang tidak hanya bisa diterapkan dalam public speaking di orang banyak, audiens yang banyak. Tapi misalnya tadi kepentingan bisnis, melobi orang misalnya, berdiplomasi dengan orang, atau dalam hal komunikasi public speaking yang sifatnya kalau di video itu Reels, TikTok gitu ya, misal konten gitu ya. Ya first impression juga sangat menentukan ya. Apalagi kalau Reels itu kan scroll. Kalau kita nggak tertarik di 10-30 orang-orang nggak tertarik dengan 10-30 detik pertama, akhirnya ya omongan yang kita sampaikan juga nggak akan digubris juga oleh orang. Gitu ya teman-teman ya. Winning first impression. Next slide coba. Nah, oke. Setelah winning first impression tentu saja kita menyampaikan materi ya, apapun itu. Saya menyebut materi atau mungkin kalau jadi MC ya menyebut apa yang kita sampaikan itu sebagai message delivery. Penyampaian pesan. Penyampaian pesan itu sebenarnya sesimpel ini. Kombinasi dari 3 hal yang saya tuliskan, memorable keywords, memunculkan keywords, kata kunci, poin-poin penting, ide-ide yang kita sampaikan dalam hal yang memorable, dalam bentuk yang memorable. Yang kedua adalah tentang emotional touch.
tentu public speaking tidak hanya soal seberapa bagus kita ngomong, tapi juga tentang ada sentuhan emosionalnya, entah dalam berbagai bentuknya. Dan juga present new knowledge. Jadi menghadirkan knowledge baru, perspektif baru yang membuat orang-orang atau audiens impress dan menemukan aha momennya. Aha moment adalah momen ketika orang-orang tersadar ya bahwa ini hal baru nih yang gue baru tahu nih. Dan akhirnya orang-orang respect dan bisa keep attention terhadap message yang kita sampaikan. 3 hal ini aja, simple kan? Teman-teman bisa menafsirkan dan mengembangkan dalam banyak hal ya. Dan bisa melatih 3 aspek ini dalam banyak cara juga. Misalnya, gimana sih memunculkan memorable keywords ya? Memorable keywords ini bagi saya adalah keunikan ya. Memunculkan keunikan-keunikan. Misalnya kalau kita bicara soal public speaking. Kalau saya mau bicara soal public speaking, kalau mau materi-materi yang mainstream, bisa aja saya munculkan dari ya materi-materi yang banyak di internet gitu ya. Ya saya menjadikan itu referensi tapi tidak lantas mengutip secara langsung. Nah, Anda juga ketika mau menyampaikan satu hal, tekankan aja pada keywords-keywords yang menurut teman-teman penting ya, dan buat aja memorable. Memorable itu bahkan bisa dengan guyonan-guyonan gitu ya, bahkan bisa dengan pengalaman teman-teman pribadi. Jadi sebenarnya saya agak malas pakai PPT itu karena kita akhirnya saya sendiri merasa kesulitan untuk memunculkan keywords yang diulang-ulang ketimbang kalau ngomong langsung di offline itu kan sebenarnya PPT itu alat bantu aja. Kalau kayak gini kan PPT itu harus agak strict ya. Karena kalau nggak ada PPT, kalian nanti ngeliatin saya ngomong juga nggak dapat apa-apa. Nah, jadi keywords itu munculkanlah dengan berbagai cara. Yang kedua, emotional touch. Nah, ini susah-susah gampang dan saya juga masih sulit untuk belajar sebenarnya. Tentang bagaimana sih orang-orang atau audiens tertarik bukan hanya dengan materi yang kita sampaikan, tapi juga dengan, ya mungkin emotional touch itu bisa dalam bentuk perhatian. Bisa dalam bentuk, kalau di offline kerasa banget sih tatapan, misalnya tatapan kontak mata pembicara dengan audiens, interaksi 2 arah dengan audiens, atau bahkan apa sih, hadiah, misalnya ada giveaway-nya, ada hadiah-hadiahnya, itu kan emotional touch yang pasti akan memunculkan kesan positif yang lebih bagi audiens juga. Yang ketiga tentang new knowledge. New knowledge ini tidak mengharuskan kita harus jadi pinter banget untuk bisa memberikan knowledge baru kan kepada audiens, tapi munculkan saja insight-insight yang berangkat dari originalitas pikiran kita. Apa maksudnya? Misalnya saya menyampaikan public speaking. Kalau teman-teman perhatikan tadi saya beberapa kali nyinggung bahwa ini ada yang bentuknya teori dasar, ada yang bentuknya berdasarkan pengalaman dan penafsiran isi pikiran saya seperti ini. Meskipun itu nggak mesti benar ya, tapi saya pikir itu bagian dari pengalaman yang bisa saya bagikan ke teman-teman aja. Karena kalau bikin PPT itu kan nggak mesti kayak kita bikin jurnal yang harus ada citasi dan macam-macamnya, nggak bisa berpendapat ya. Kalau PPT bikin aja, berpendapatlah sesuai isi pikiranmu, bebas, asalkan kita bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan isi pikiran kita itu. Jadi itulah gunanya new insight atau new knowledge itu. Silakan, dan di dunia ini ya, semua pasti punya pandangan yang berbeda-beda dan saatnya kita berbagi knowledge satu sama lain. Saya pikir saya juga bisa mendapat banyak insight juga dari teman-teman. Kalau teman-teman nanti harapannya di sesi diskusi bisa membagikan juga. Oke, next slide coba. Message delivery tadi ya. Kaitannya juga tentang communication. Bahwa public speaking bukan hanya public speaking, tapi juga tentang communications, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Dan kalau tadi saya sebut tentang emotional touch ya, membangun interaksi yang cair dengan audiens. Nah, saya membayangkan hubungan yang ideal antara pembicara dengan audiens, adalah hubungan yang 2 arah, timbal balik ya. Meskipun ini sulit dilakukan, karena pasti ada gap yang cukup besar antara pembicara dengan audiens, misalnya karena belum kenal sebelumnya, atau gap karena ya pembicara lebih tua atau lebih merasa berpengalaman, merasa punya titel macam-macam. Nah, dan audiens juga pasti merasa minder juga misalnya. Nah, maka tugas siapa yang mendekatkan jarak ini, gap ini, dan membuat hubungan itu cair? Ya tentu saja tugasnya pembicara dong. Karena dia yang punya kendali terhadap diskusi atau sesinya. Nah, ini aja sih, ini penekanan aja. Ketika teman-teman menjadi pembicara, tempatkanlah audiens itu bukan sebagai objek ya, tapi sebagai subjek dari environment diskusi yang teman-teman sedang lakukan.
Sehingga sesi itu bukan hanya milik teman-teman sendiri aja, tapi juga sebenarnya milik semua orang yang ada dalam forum itu. Kalau kayak gitu enak tuh. Teman-teman nggak merasa bebannya di diri teman-teman. Teman-teman nggak akan merasa sendirian di depan dan menjadi sorotan yang satu orang dilihat oleh ratusan orang doang. Meskipun iya, sorotan itu pasti. Tapi anggap aja bahwa ya udah, gue dapat amanah ini gitu ya, dapat amanah sebagai MC, tapi santai aja. Anggap aja semua ini audiensnya teman-teman gue. Jadi kan enak kayak gitu ya. Kayak ngobrol di tongkrongan aja, kayak ngobrol sama teman-teman dan akhirnya membuat kita lebih rileks, lebih enjoy dan lebih interaktif juga dengan audiens. Next slide coba. Nah, ini sebenarnya ya lebih banyak hal-hal yang berbasis pengalamanku juga ya. Isi pikiran ini tentu saja tidak memuat tips-tips public speaking yang lengkap. Kayak misal cara persiapan harus gimana. Tentu saja tidak ya, tapi saya pengen kemas dalam hal-hal yang lebih mungkin jarang dimunculkan dalam materi-materi selain ini mungkin. Nah, do's and don'ts-nya yang saya bayangkan ini penting sebagai batasan ya. Sebagai batasan, dan kalau do's itu kan saran-saran yang kiranya bisa membuat public speaking teman-teman lebih keren. Bagi perhatian, yang pertama bagi perhatian secara merata. Perhatian bisa dilakukan dengan banyak bentuk ya. Kontak mata tadi. Kontak mata dengan audiens. Kalau offline tuh penting banget tuh. Misalnya kalau audiensnya lebar, ya kontak matanya juga harus dibagi. 3 detik sini, 3 detik sini, 3 detik sini. Atau juga dengan berjalan. Saya sering melakukan ya, jalan-jalan gitu ya, karena saya suka kalau speaker itu kalau offline, meskipun ada kursinya, ada sofanya, saya memilih untuk diri dan tetap berjalan-jalan karena itu membuat saya lebih dekat juga. Nah, jadi bagi perhatian jalan, merata. Lakukan dialog di awal, tengah, dan akhir. Nah, sebenarnya ini kondisional ya. Anda bisa melakukan dialog sebanyak-banyaknya, tapi kalau mau untuk mengetes seberapa atensi peserta, ada tengah, akhir, awal, dan akhir lebih bagus. Tangkap dan respon hal-hal kecil terjadi. Nah, ini menarik nih biasanya. Kalau offline ini asik banget. Terutama untuk pembicara-pembicara iseng seperti saya. Apa hal-hal kecil yang biasa terjadi misalnya? Audiens tidur gitu kan, sering kan terjadi. Atau audiens gojekan sendiri, atau audiens senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Atau apa, nge-video, nge-story atau apa ya. Saya selalu menganggap bahwa itu adalah bagian dari the whole of forum, bukan justru mendistraksi. Jadi saya tidak pernah menyalahkan orang-orang yang tidur ketika forum. Ya berarti saya yang salah karena saya yang membosankan. Jadi saya menganggap itu bagian Mas, yang mohon maaf sebelumnya. Gimana? Mas, waktunya kurang lebih lagi 5 menit lagi ya. Baca. Siap, moderator. Terima kasih, Mas. So respon itu aja dengan santai dan jadikan itu bagian dari public speaking kita. Jadi kita tidak terlalu terasa terganggu. Ya, tenang, mengatur ritme nafas selama berbicara. Nafas ambil jeda. Nah, don't-nya adalah, nah ini penting, beberapa rambu-rambu ya. Meskipun saya juga masih belajar ya dalam beberapa hal. Misalnya mengulang kata imbuhan, seperti itu yang kebanyakan juga akan menjadikan orang-orang atraksi. Jadi tidak lagi mendengarkan atau memperhatikan poin utamanya, tapi malah menunggu. Kadang-kadang menunggu nya gitu ya. Kadang menunggu kata-kata imbuhannya atau menghitung ya. Oh, lu udah ngomong kayak gini sekian kali gitu ya. Ya nggak apa-apa, sembari belajar. Yang kedua, gerakan tangan refleks yang mungkin mengganggu dan itu di luar konteks hand body ya. Apa aja misalnya, kadang kalau saya pribadi suka megang ini, megang kuping, karena kalau gugup ya. Dan it's okay untuk mengurangi itu secara perlahan dan mungkin sulit. Tapi akan semakin lama berlatih akan semakin terbiasa. Yang ketiga, memaksakan materi tanpa melihat kondisi atau mood audience. Nah, ini yang susah-susah gampang sebenarnya, karena kita dituntut untuk lebih peka terhadap kondisi yang kita nggak bisa nilai, dan kita harus menilai dengan cepat juga. Bagaimana melihatnya? Mungkin bisa dengan pertanyaan, atau bisa juga dengan kalau kita lihat mimik biasanya. Tatapan audiens terlihat bingung dan tidak mampu menyerap materi. Mungkin yang ngangguk-ngangguk tanda paham dan setuju itu cuma beberapa, atau mungkin nggak ada sama sekali. Itu tandanya materinya susah untuk dicerna. Kalau ada 1, 2, 3, atau sampai 5 yang tahu audiens, ya menurut saya itu cukup masih tanda aman lah. Batas aman, oke, gue lanjut nih materinya, masih bisa diterima, kayaknya diskusinya menarik. Dan ternyata benar, dari diskusi rame dan banyak feedback yang selaras. Jadi salah satu cara saya menakar materinya masuk atau enggak juga dari diskusi sebenarnya. Jadi supaya saya
tidak terlalu fail banget di sesi sore hari ini. Tolong teman-teman yang masih hadir diskusi ya nanti ya, aktif ya. Oke, itu do's and don'ts-nya. Next slide coba kita percepat aja. Ini beberapa tips latihan yang bisa saya berikan dan beberapa kali saya lakukan ya. Saya kira teori di atas sudah cukup banyak dan kuncinya adalah dua ya. Menambah jam terbang itu tidak hanya dengan latihan saja. Kalau latihan itu kan saya anggap di rumah aja sendiri itu latihan. Tapi mencoba juga, mencoba di hadapan orang lain. Dan mencoba itu bukan semata public speaking ya harus kayak gini, harus ngisi materi atau apapun. Anda berpendapat dalam forum rapat yang Anda lakukan di kelas misalnya. Ya, di organisasi ya, sorry. Atau berpendapat di kelas, ini saya teruskan di awal, di akhir ya. Mulai dari presentasi itu juga bagian dari mencoba pengalaman public speaking. Dan jangan takut juga untuk mencoba hal-hal baru. Jadi tips-tips baru, gimmick-gimmick public speaking yang mungkin tadi saya berikan saran-sarannya, Anda bisa belajar juga. Misalnya mau mencoba di presentasi besok, pekan depan gitu, dari kelas. Tapi kayak nggak enak gitu ya, takut dicengin temennya gitu ya, karena nggak pernah kayak gini. Nah, jangan takut juga kayak gitu. Coba aja. Dan teman-teman yang lainnya juga jangan ngecengin ya, tolong ya, kerjasamanya. Jadi Anda juga harus fix mindset. Orang yang jangan terjebak pada lingkungan yang menghukum Anda. Nah, cara-cara lainnya bisa dengan latihan seperti misalnya elevator speech. Elevator speech 30 detik sampai 1 menit digunakan untuk teknik berbicara yang ringkas, padat untuk melobi biasanya. Nah, bagi Anda, Mas Wahyu misalnya yang mau berbisnis tadi, elevator speech adalah salah satu teknik melobi orang-orang penting yang tidak punya banyak waktu. Dan dalam kesempatan di elevator, ini kan contohnya di elevator, kita harus bisa meyakinkan dia dengan padat, ringkas, untuk mengubah pikirannya. Nah, atau berbicara di sepetak ruangan atau tanah, jadi ruangan tanah kosong gitu, diri berbicara dan bayangkan itu sebagai ruang yang terbuka dan ada banyak orang. Kemudian latihan tarik tahan nafas perlahan, ini juga yang masih saya latih ya. Jadi melatih nafas ketika ngomong, apalagi ngomongnya banyak, nyambung-nyambung itu perlu teknik sendiri juga, atau merekam berbicara. Jadi kita ngomong tentang ide apa, direkam. Saya merekamnya dua hal biasanya. Merekam foto videonya, mimiknya, sama merekam suaranya. Karena saya sadar suara saya yang cukup cempreng ini, cempreng, itu gimana caranya supaya lebih enak dan ya ditangkapnya juga lebih elegan aja didengar. Ya saya masih proses belajar itu juga. Dan tiap orang pasti punya kelebihan kekurangan masing-masing ya saya pikir ya. Dan silakan menurut saya ketika Anda sudah cukup punya banyak informasi, misalnya dari referensi public speaking-nya banyak ya, ngelihat si A, ngelihat di TikTok influencer siapa ABC dan sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa merecognize apa sih karakter public speaking-ku, apakah sih sifat yang bisa atau personal branding yang cocok untuk aku berlatih public speaking. Udah, saatnya tinggal lu coba aja. Bahkan nggak usah kebanyakan pikiran, kalau emang teman-teman suka dalam topik tertentu dan mau latihan, punya fasilitas kayak HP dan sebagainya, mulai aja. Makanya lomba-lomba yang teman-teman adakan himpunan kebijakan publik ini, pendidikan ya, sorry. Kebijakan pendidikan ini lakukan kemarin ya, ada beberapa yang mengumpulkan dan saya nilai juga beberapa. Semuanya bagus, overall bagus. Semuanya punya karakter masing-masing, isinya bagus, dan latihlah terus ya. Jadi kalau bisa lombanya misalnya sebulan sekali ya, dengan topik yang berbeda-beda. Nah, ini akan menjadi satu modal yang teman-teman mungkin berusahanya sekarang, tapi menuainya besok-besok ya. Menuainya 1 tahun lagi ketika di dunia kerja, teman-teman punya added value yang lebih daripada orang-orang yang berada di lingkungan Anda. Begitu. Next slide, sepertinya sudah terakhir ya. Oke, matur nuwun. Tentu tidak ada yang benar-benar benar dari materi di atas, karena semuanya hasil dari pengolahan apa yang saya pikirkan, pengalaman saya ditambah dari beberapa referensi yang tentu saja sangat subjektif sifatnya. Nah, saya berpesan gini, ketika teman-teman udah punya pengalaman, nambah lagi pengalamannya, tentu pemaknaan dari pengalaman baru itu akan menghasilkan insight yang baru juga, dan pasti berbeda satu sama lain. Orang lain dengan pengalaman berbeda pasti insight-nya juga berbeda dengan kita. Sehingga begitu pun dengan public speaking ini, temukan artmu, sense of artmu itu, kemudian asah itu, dan temukan juga untuk apa mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari sekarang public speaking itu akan berguna untuk mengubah hidup teman-teman menjadi orang yang sukses ya. Itu kan banyak kaitannya dengan cita-cita teman-teman juga, nanti apa yang teman-teman ingin lakukan untuk dunia ini, misalnya untuk orang lain, itu akan juga dipengaruhi dengan public speaking teman-teman.
Jadi insya Allah kalau lebih matang public speaking-nya, bisa menebar manfaat dengan lebih banyak juga dan membuat orang-orang lain terbantu insya Allah ya. Gitu. Good job. Good luck teman-teman buat semuanya. Thank you untuk attention-nya selama beberapa waktu ini. Senang banget bisa sharing. Harapannya bisa ada waktu diskusi buat teman-teman ngasih feedback dan juga advice barangkali. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Mbak Moderator ya. Selamat sore. Baik, makasih Mas Khalid atas materinya yang daging banget ya, tapi disampaikan dengan fun gitu. Jadinya kita menyimaknya juga enak. Jadi tadi Mas Khalid udah menyinggung soal public speaking bukan hanya tentang bukan hanya tentang jam terbang, tapi juga tentang karakter dan pola komunikasinya itu kayak gimana gitu. Itu juga berpengaruh orang lain itu akan mudah mengerti apa yang kita komunikasikan atau enggak. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk dua penanya pertama silahkan bisa memanfaatkan fitur raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Oke, baik. Niken dan Wahyudin, bisa dimulai dari Niken dulu. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Izin bertanya kepada Mas Khalid, mungkin kendala ini masih saya alami atau teman-teman lain juga mengalami. Sedikit menyinggung juga bahwa pemaparan yang telah disampaikan Mas Khalid tadi, public speaking ini kan sangat penting. Nah, tapi seringkali bahwa saat kita berbicara di depan umum, tiba-tiba itu rasa ragu atau gugup itu muncul, sehingga rasa kepercayaan ini menurun gitu, Mas. Nah, mungkin contohnya aja pada saat kita jadi MC atau presentasi, kita tuh kayak salah ngomong. Nah, itu tuh kayak jadi rasa gugupnya itu, wah takut ini tuh mungkin salah apa yang dipaparkan kepada kita ke audiens. Nah, mungkin dari Mas Fadli sendiri, ada nggak nih tips-tips atau cara mengatasi bagaimana mengatasi rasa gugup itu saat kita berbicara di depan umum? Terima kasih, Mas. Terima kasih, moderator. Baik, Niken, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya, Mas, pertanyaannya. Lanjut ke Wahyudin untuk menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Ya, suaranya terdengar kok. Bisa dilanjut pertanyaannya? eh, kalau untuk pertanyaan dari saya mungkin apa namanya? Saya minta tips atau triknya lah ketika kita berbicara tapi di- eh, pengaruh itu pengaruh pengaruh audien ketika Mohon maaf, Wahyudin, pertanyaannya bisa diulang? Kayaknya sinyalnya nggak stabil deh. Suaranya putus-putus. Atau tulis aja. Putus juga ya. Oh iya, boleh ditulis aja deh pertanyaannya Wahyudin. mohon maaf jaringannya hilang. Langsung saja ke pertanyaan. Saya mungkin bagaimana ketika Anda yang mau menyampaikan eh,
apa namanya suatu materi atau suatu pembahasan itu di lebih tua dan berpengalaman juga, kemudian eh, apa namanya memiliki banyak pengaruh lah, beda dengan latar belakang khususnya saya supaya supaya menyampaikan. Pertanyaannya mungkin bisa dituliskan di kolom chat aja, karena suaranya tadi putus-putus. Pertanyaannya Mbak ya, yang Bill. Halo Wahyudin, suaranya apakah terakses? Baik, untuk mempersingkat waktu, pertanyaannya Wahyudin kita tunda terlebih dahulu. Kita lanjut ke pertanyaannya Umi di kolom komentar. Saya izin membacakan pertanyaannya. Selamat sore, izin bertanya. Semisal nih Kak, kita nggak hafal sama materi yang mau disampaikan. Nah, baiknya pakai teks secara full atau cuma nulis poin-poinnya aja ya. Baik, seperti itu pertanyaan dari Umi. Karena sudah terlengkapi 2 pertanyaan, mungkin saya serahkan ke Kak Holid untuk menjawab pertanyaannya Niken dan Umi. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Oke, makasih ya teman-teman yang udah aktif bertanya. Dan coba ku bagikan dengan perspektifku ya. Yang pertama tentang gugup ya. Saya pernah dalam satu forum pelatihan juga dengan konsultan public speaking ya. Dia melatih orang-orang pejabat. Jadi konsultan, dia personal branding, tapi khususnya dia melatih pejabat-pejabat itu untuk public speaking. Dan kalau kita lihat, dan banyak kan DPRD, mungkin juga ya mereka jago rapat ya, ahli rapat. Tapi mungkin ketika menyampaikan sesuatu hal ke publik ya, wawancara dan sebagainya, ada beberapa yang mungkin nggak bagus-bagus banget kan speakingnya. Jadi begitupun salah satu yang sering terjadi, ini yang apa namanya kesalahan kecil, sebenarnya kecil yang sering terjadi adalah tentang tadi gugup kemudian menimbulkan jadi belibet ya atau gagu terus kalau tadi kan ini ya atau mungkin kurang runtut terus kita jadi gugup nggak percaya diri akhirnya jadi berah materinya biasa kan seperti itu. Nah jawaban simpel dari konsultan yang pernah saya ikut pelatihannya adalah kalau cuma belibet atau salah ngomong salah ngucap dan sebagainya itu sebenarnya jangan terlalu dianggap sebagai kesalahan atau jangan memperlihatkan kalau itu kesalahan. Ngerti nggak sih? Kayak misal kalau teman-teman memperhatikan beberapa kali karena ritme ngomong saya ini terlalu cepat emang. Saya menyadari emang cepat banget. Suka nyambung-nyambung gitu. Jadi kadang saya ngeserempet sendiri dan kadang saya ngomong maaf, saya ulangi. Kadang juga saya perbaiki aja langsung. Kadang nggak saya perbaiki, saya anggap kalian paham. Nah, ini kekurangan saya. Kekurangan saya adalah suka nyeret-nyeret seperti itu ngomongnya. Apakah itu mempengaruhi kualitas public speaking? Ya, pasti. Bagi saya latihan paling idealnya adalah memang dengan membiasakan ngomong yang pelan-pelan. Misalnya kalau ngomong kayak gini, saya berusaha, tadi awal-awal kan saya ngomongnya berusaha pelan-pelan, ya kayak gini. Nah, harusnya kayak gini. Tapi kadang saya ke bawah jadi ritme cepat lagi. Kalau orang kayak saya, ngomong terlalu pelan itu membuat saya mudah lupa dengan apa yang harusnya diomongkan. Dan mungkin berbeda juga dengan orang lain. Jadi jangan minder ya. Lagi-lagi jangan cuma karena gugup, jangan cuma karena belibet dan lupa beberapa hal terus jadi gugup dan minder akhirnya bubrah semua. Salah satu yang memang hasil dari latihan itu kan sebenarnya mengasah kemampuan improvisasi gitu aja. Jadi semakin luas, semakin menikmati, enjoy panggung. Gitu.
enjoy dengan audiens, akhirnya kita tidak lagi harus berpaku pada kosakata yang itu aja kok nantinya. Dan juga banyak baca, banyak lihat-lihat contohnya kalau mau jadi MC ya, MC itu kayak gimana aja sih. Oh, konsep formal tuh ada beberapa contoh seperti ini. Konsep apa ya, sering-sering ikut acara itu juga akan membantu kalian. Saya juga menjadi speaker dalam beberapa kayak gini, misalnya saya juga dulu ikut lembaga training, sering ikut training serupa. Jadi saya tahu, oh modelnya seperti ini. Gitu ya. Yang kedua tentang ini ya, sebentar saya baca lagi. Semisal nggak hafal sama materi, sebaiknya ditulis atau gimana poin-poinnya atau semuanya. Kalau pengalaman saya sebenarnya ini tergantung konteks acaranya ya. Dalam beberapa acara yang formal, sambutan atau karena saya tidak terlalu jago jadi MC. Jadi kalau terpaksa jadi MC, saya biasanya pakai teks full ya. Meskipun teksnya di HP dengan terlalu kelihatan, atau kan ada cue card-nya ya. Nah, cue card itu saya tulis teks full, meskipun nggak saya baca full, tapi itu sangat membantu saya untuk punya runtutan ya omongan yang agak formal. Kalau MC formal ya, karena kan nggak bisa terlalu luwes asal ngomong ya. Nah, berbeda halnya kalau misalnya seperti ini, ya PPT itu kan sebenarnya alat bantu outline ya, atau mungkin memberikan apa namanya ya memimpin rapat, memberikan pendapat, diskusi atau orasi. Orasi itu ya spontan aja sebenarnya. Outline-nya saya rancang di pikiran saya, terus saya melakukan delivering message. Nah, sebenarnya kalau text full itu biasanya saya kalau ini script video itu perlu text full karena harus ditata juga kapan jedanya. Nah, bagusnya kalau text full, harapannya itu bisa membantu Anda untuk bisa tahu atur nafasnya juga. Itu penting supaya nggak jadi sering kehabisan nafas seperti saya ini, masih kadang ini kan kehabisan. Nah, jadi kalau full itu tanpa jeda-jedanya gimana. Terus kita bisa membayangkan juga dalam paragraf ini bagaimana suasana yang kita ingin munculkan. Jadi semakin full sebenarnya semakin bagus ya, semakin bisa detail. Nah, tapi kalau Anda emang orang yang udah banyak terlatih, bisa dan berani untuk improvisasi, harus outline. Supaya nggak jadi orang yang, karena kelihatan ya, orang yang bisa improvisasi sama terlalu full text itu kelihatan. Jadi itu ya, full dulu buat latihan, lama-lama harus outline, akan lebih bagus lagi kalau udah nggak ada teks tapi bisa bagus gitu. Gitu. Jadi semangat berlatih. Dan cara-cara latihan dengan full text itu sebenarnya ala-ala konten kreator aja. Konten kreator itu aku yakin semuanya full text kok. Ya nggak semua, maksudnya yang inilah yang ala-ala reporter gitu ngomong berpendapat itu meskipun ngomongnya dengan bahasa agak santai, tapi ketika aku tanya cari tahu ternyata full text. Karena emang harus kayak gitu. Jadi latihan aja seperti itu. Selamat berkonten kreator lah. Kalian jadi konten kreator semua juga bisa kok. Zaman sekarang kan serba digital. Udah sih menjawab 2 pertanyaan itu. Ini lanjut aja atau gimana, Mbak Moderator? Ada lagi itu yang numpuk. Pertanyaan satu lagi dari Wahyudin. Saya izin membacakan ya, Mas. Bagaimana tips dan trik menyampaikan suatu materi atau pembahasan kepada audiens yang lebih dewasa dan pengalaman agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima, didengar, bahkan menciptakan giroh atau semangat kepada audiens. Seperti itu, Mas, pertanyaannya. Mantap. Cukup sulit ya pertanyaannya ya, Mas Wahyudin, dan saya yakin ini pengalaman Mas Wahyudin sendiri menyampaikan ke orang yang lebih dewasa, apalagi dewasanya jauh. Karena apa? Saya tadi nuliskan tentang rentang usia misalnya, itu salah satu faktor yang sangat menentukan bagaimana penerimaan terhadap kita, apa yang kita bicarakan juga. Kenapa semangat atau pesannya sulit disampaikan? Ya tentu saja karena frekuensi. Ini bicara frekuensi sebenarnya abstrak banget. Frekuensi, kemudian mungkin kalau bicara gimmick jokes mungkin seleranya berbeda, atau bahkan reputasi kita ya, respectness terhadap kita yang berbicara yang notabene lebih muda juga akan lebih rendah. Sehingga penerimaan dia akan berpikir punya barrier bahwa gue lebih banyak pengalamannya. Nah, tapi ternyata setelah aku mencoba bereksperimen lah dengan ya pengalaman sederhana. Kalau ngobrol sama orang tua kan sebenarnya di kultum gitu ya, kultum masjid kampung gitu. Atau kalau webinar gini jarang sih ke orang tua sih. Atau ya biasanya berdialog dengan
orang-orang yang tokoh-tokoh yang senior gitu, pejabat kampus. Nah, apa yang saya temukan adalah kalau kita ngobrol sama orang yang dewasa, bicarakan atau tekankanlah hal-hal yang memang kita jauh lebih tahu, lebih advantage daripada beliau. Apa itu? Ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari soal teknologi gitu kan, soal digitalisasi informasi, nggak jauh-jauh dari soal ya kepahaman kita tentang kepemudaan, Gen Z itu gini loh gitu ya, Gen Z gitu misalnya. Atau tentang disrupsi perubahan-perubahan global ke depan, masa depan Indonesia misalnya, mendaki-daki kayak gitu ya. Masa depan tuh kayak gini dan sebagainya. Nah, saya pikir ketika titik tekannya pada hal itu, orang-orang akhirnya akan percaya sama dan menghargai kita sebagai anak muda yang punya gagasan itu. Jadi, lagi-lagi isinya sangat menentukan, isi yang dibicarakan akan sangat menentukan. Justru bagi saya bukan soal metodenya. Metode ngomong di orang tua, justru mungkin lebih agak sederhana menurut saya. Jadi tidak perlu banyak gimmicknya, ya ngomong dengan sopan, ngomong dengan pelan-pelan, biasanya gayanya lebih seperti itu, sambungkan dengan beberapa jokes-jokes mereka, tapi isinya ternyata yang lebih bisa diterima adalah hal-hal yang kita sadar bahwa itu kita banget dan mereka mungkin terbatas tahu tentang itunya. So, kalau dalam penerapan dalam dunia bisnis, misalnya apa? Misalnya, ya, apa namanya? Aku mikir ya. Misalnya, tunjukkan aja bahwa tren-tren bisnis, perubahan bisnis sekarang yang lebih disruptif ya, lebih cepat berubah. Anak muda dengan teknologi digitalnya bisa melakukan ini. Ya kalau pengalaman saya juga ya, mungkin bisnisnya belum sebesar Mas Wahyu ya, tapi pengalaman saya juga dalam hal yang sifatnya ya marketing bisnis ya terutama ya, dan communication bisnis, sifatnya product development, terutama produk-produk yang memang lebih ini dengan zamannya lah. Itu ya anak muda ininya. Jadi saya pikir tantangannya tidak terlalu besar dan justru kita, Mas Wahyu dan teman-teman juga bisa lebih perform ya, meskipun lawan-lawannya adalah orang tua. Kita harus Gen Z harus berkuasa pokoknya. Itulah, semangat Mas Wahyu untuk melatih ya. Semoga bermanfaat sedikit masukannya. Thank you. Baik, Mas Khalid, terima kasih atas jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Sebelum menutup dengan mengingat kembali materi yang sudah disampaikan sama Mas Khalid, izinkan saya untuk mengingatkan kepada peserta untuk jangan lupa presensi ya. Tadi linknya udah dikirim sama panitia, silakan di-scroll ke atas. Atau mungkin panitia bisa mengirimkan ulang link presensi. Untuk menutup materinya ya Mas, jadi tadi Mas Khalid udah menyampaikan di mana bahwa komunikasi itu bukan hanya tentang jam terbang saja, tapi juga membutuhkan karakter dan ternyata predikat yang ada pada seseorang itu berpengaruh juga gitu terhadap pola komunikasi dan pengaruhnya dari komunikasi yang disampaikan oleh orang tersebut. Setelah itu ada 3 hal yang penting dalam komunikasi, yaitu memorable keyword, terus memasukkan emosi dalam sebuah komunikasi itu sendiri, dan pengetahuan yang baru, di mana memasukkan pengetahuan yang baru yang bisa diingat oleh audiens, seperti itu kurang lebih. Terima kasih kepada Mas Khalid atas materinya dan telah menjawab pertanyaan dari audiens tadi. Makasih untuk meluangkan waktunya Mas, semoga puasanya lancar, terus aktivitas lainnya juga lancar. Baik, untuk selanjutnya